Jadi kita akan masuk untuk pembicara yang pertama dalam TEDx Tepian Inspiring Kalimantan ini. Kita kasih clue-nya dulu ya. Jadi bacain infonya dulu. Adalah peraih IPK tertinggi pada Fakultas Ilmu Komputer UI pada saat kelulusannya. Dan dia berasal dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Terus juga yang menjadi first runner-up Maybank Case Challenge di Malaysia, third winner Imagine Cup Software Design by Microsoft, membuat sistem informasi distribusi daerah. Kemudian dia juga juara umum National Business Case Challenge tahun 2011, tingkat nasional di Universitas Padjadjaran, Bandung. Ya hanya itu aja Kak Said. Dia juga juara tingkat nasional The Most Favorite Presentation di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di Yogyakarta melalui kewirausahaan Batikuk winner Microsoft Protege Asia Pasifik 2011. Bekerja di Microsoft Indonesia, inilah dia Ahmad Rahadian Hutomo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahadian Hutomo, tapi saya biasa dipanggil Ian. Hari ini saya sedikit banyak cerita tentang perjalanan saya 4 tahun di kuliah terus sampai sekarang. Yang saya akan fokuskan, tema dari presentasi saya kali ini adalah bagaimana perubahan sedikit pada mindset teman-teman, pada mindset saya terutama, itu dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Jadi presentasi saya kali ini akan saya bawakan bercerita tentang perjalanan kuliah saya di UI, terus bagaimana saya bisa memulai bekerja di Microsoft, dan saya akan fokuskan kepada hal-hal lesson apa, pelajaran-pelajaran apa yang saya dapatkan dari perjalanan saya tersebut. Jadi nanti ada 5 pelajaran sambil dibarengi dengan cerita-cerita saya. Urun besar di Banjarbaru, lahir di Banjarmasin, orang tua dari Jawa, tapi saya 18 tahun awal di hidup saya ada di Banjarmasin dan sekarang tinggal di Jakarta. Saya juga seorang entusias dari TEDx. Saya bersama teman-teman UI mulai mengorganize TEDx UI, yang mana juga adalah TEDx pertama berbasis universitas di Indonesia. Saya juga sering berkunjung ke TEDx lainnya, TEDx Jakarta, TEDx Singapura. Yang menarik dari komunitas TEDx ini adalah kemanapun Anda pergi, Anda bisa berdiskusi dengan siapapun orangnya, dengan latar belakang apapun, tentang ide apapun. Itulah yang saya temukan menarik dari hal TEDx ini yang tidak saya temukan di komunitas-komunitas lain. Oke, cerita saya dimulai sebenarnya adalah pada saat saya diterima di UI. Dulu saya bersekolah di SMA Negeri 1 Banjarbaru, which is sebagian besar itu melanjutkan kuliah ke Universitas Lambung Mangkurat. Tapi saya berpikir, kenapa Unulam saja? Kenapa saya nggak mencari universitas yang lebih menantang? Oleh karena itu, saya mengambil tantangan besar pertama di hidup saya, yaitu saya ingin mencoba untuk masuk UI. Padahal pada saat itu saya bukan yang paling pintar di sekolah, bukan peraih nilai ujian tertinggi, tapi saya mengambil tantangan ini. Jadi sekolah saya mendapatkan 7 formulir PMDK pada saat itu, PPKB namanya. Saya satu-satunya yang mengambil formulir itu, padahal sekolah saya diberikan 7 kesempatan. Dan perjalanan saya di UI juga tidak mulus. Saya awal di kuliah UI itu tidak punya teman. Jadi dari Kalimantan Selatan itu hanya ada 3 orang yang masuk UI. Saya, ada 1 anak di FE dan 1 anak di Fakultas Hukum yang saya kenal. Jadi saya di sana sendiri, tinggal di asrama. Saya harus mencari teman-teman baru, harus mempelajari hal-hal baru. Pada saat saya pertama kali berkuliah di Fakultas Ilmu Komputer, saya mungkin adalah satu dari sekian sedikit yang tidak pernah menyentuh programming selama SMA. Jadi masuk Fakultas Ilmu Komputer, meskipun saya passionate di IT, tapi saya tidak pernah melakukan programming, sedangkan kuliahnya isinya programming semua. Jadi itu adalah tantangan pertama yang saya dapatkan di hidup saya. Kemudian saya juga mungkin bisa dibilang anak TI yang agak aneh, karena saya demennya
melakukan hal-hal baru, mencari-cari hal baru, terutama di bidang bisnis. Ini adalah bisnis yang saya inisiasi bersama teman-teman saya, namanya Batik Cube. Nggak ada hubungannya sama sekali sama TI. Jadi basically kita cuma membuat bagaimana caranya, kita berpikir bagaimana caranya untuk membuat batik itu bisa dipakai di kesempatan apapun. Mau olahraga, mau ke mall, mau kemana. Jadi orang yang pakai batik itu nggak dibilang Pak Camat lagi kalau mau kuliah. Orang yang pakai batik kalau ke mall itu jadi nggak aneh. Dari dua hal ini, saya menemukan pelajaran pertama yang saya dapatkan di 4 tahun terakhir hidup saya, yaitu tidak ada perkembangan di comfort zone Anda dan tidak ada kenyamanan di growth zone Anda, di area tumbuh Anda. Saya pernah ngobrol dengan salah satu petinggi, kebetulan saya pernah ikut acara Maybank, salah satu direktur di sana, yang dia berikan kenapa sih orang-orang itu nggak mau berubah, kenapa orang-orang itu maunya begitu-begitu aja, maunya di situ-situ aja. Karena memang changes is pain, perubahan itu adalah kesakitan. Orang-orang yang berubah itu adalah orang-orang yang mau menerima kesakitan itu untuk satu hal, yaitu untuk bertumbuh. Saya selama kuliah juga bersama teman-teman saya pernah mengembangkan suatu sistem namanya Red Hub. Red Hub ini adalah sistem informasi distribusi darah. Hal ini berawal dari hal ini diikutkan dalam lomba yang bernama Imagine Cup. Jadi saya mengikuti Imagine Cup ini bukan yang pertama kali. Jadi saya pernah mengikuti Imagine Cup pada tahun-tahun sebelumnya dan nggak pernah menang. Sampai suatu saat saya menyadari bahwa saya selama jadi mahasiswa IT, saya bikin produk, bikin macam-macam, itu hanya karena saya ingin bikin. Pada kesempatan saya pertama saya ingin mengikuti Imagine Cup adalah saya pengen membuat sistem informasi untuk distribusi pada saat bencana. Namun saya tidak banyak bertanya, tidak banyak melakukan riset apakah sistem informasi itu mungkin dilakukan dan apakah problemnya benar-benar ada. Sampai akhirnya pada saat itu ternyata sistem distribusi darah itu sangat rumit, sistem distribusi untuk bencana itu sangat rumit untuk dilakukan. Sehingga pada saat saya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang dari PNPM, dari PNI, ternyata yang paling dibutuhkan di Jakarta dan di Indonesia pada umumnya adalah sistem informasi distribusi darah. Karena apa? Karena kebanyakan rumah sakit, terutama yang tidak memiliki bank darah, itu seringkali menemui kesulitan dalam mendapatkan darah, terutama pada saat emergensi. Pada saat emergensi orang bisa membutuhkan 30 sampai 20-30 kantong darah secara langsung. Sedangkan itu belum tentu ada di rumah sakit di Jakarta dan di daerah pada umumnya. Berawal dari problem itulah saya berpikir dengan teman-teman saya di ilmu komputer, bagaimana kalau kita membuat sistem informasi distribusi darah berangkat dari problem ini. Dan ternyata memang inisiatif dan inovasi-inovasi yang berawal dari sebuah problem, itulah yang mampu menciptakan sebuah solusi. Dari inovasi saya ini, alhamdulillah saya mendapatkan apresiasi dari Microsoft Indonesia. Saya dapat juara 3 di Imagine Cup dan sempat di feature di salah satu blog TI juga. Hal ini memberikan saya pelajaran kedua yang ingin saya share hari ini. Pelajaran kedua adalah ada suatu quotes yang bilang bahwa victory loves preparations. Sebuah kemenangan, keberhasilan itu sangat menyukai, sangat mencintai persiapan-persiapan. Bahkan Abraham Lincoln pernah berkata, beri saya waktu 6 jam untuk memotong sebuah pohon, dan 4 jam awal akan saya habiskan untuk menajamkan kapak tersebut. Jadi keberhasilan itu membutuhkan persiapan, membutuhkan pemikiran-pemikiran dan tentunya persiapan-persiapan yang sangat memadai. Selanjutnya ini adalah saya ingin bercerita sharing bagaimana saya bisa masuk Microsoft, terutama Microsoft Indonesia. Jadi pada awalnya Microsoft Indonesia mempunyai program namanya Microsoft Academy for College Hires, yang mana mereka mencari mahasiswa-mahasiswa di beberapa universitas di Indonesia untuk
direkrut dan magang di Microsoft Singapura. Pada saat saya mengikuti rekrutmen itu, saya lihat adalah teman-teman yang lain, kompetitor-kompetitor, mahasiswa-mahasiswa yang lain juga adalah mahasiswa-mahasiswa yang sangat baik, sangat bagus bahasa Inggrisnya, sangat kritikal, sangat mampu berpikir secara kritis. Namun yang saya lakukan adalah saya selalu berusaha sedikit aja lebih baik daripada mereka. Pada sampai akhirnya saya diterima untuk magang di Microsoft Singapura, kita diberikan project tim yang akan dikompetisikan dengan tim-tim yang lainnya. Pada saat itu, tim-tim yang lainnya juga merupakan tim-tim yang kuat. Jadi saya bersama teman saya dari Malaysia, 2 orang, harus berkompetisi dengan tim-tim lainnya yang which is sudah kebanyakan sudah MBA dan macam-macam. Tapi yang kami lakukan adalah bagaimana cara memenangkan kompetisi ini. Yang kami lakukan adalah hal-hal sederhana. Itu kami hanya memikirkan apa sih yang nggak dipikirkan sama kompetitor lain. Lalu kami melakukan extra miles dari situ, melakukan hal-hal yang baru yang tidak dilakukan oleh kompetitor-kompetitor lainnya. Ini memberikan pelajaran saya ketiga hari ini, yaitu seorang pelari, seorang penerima medali emas Olimpiade sebenarnya tidak butuh untuk lari secepat mungkin. Yang dia butuhkan hanyalah lari sepersekian detik lebih cepat daripada kompetitor-kompetitor lainnya. Dan itu merupakan pelajaran bagi saya. Untuk mendapatkan kesuksesan, sebenarnya kita tidak perlu, mungkin perlu untuk bekerja keras banting tulang. Tapi yang poinnya adalah untuk bisa memenangkan sesuatu, mendapatkan prestasi, hanya butuh untuk berusaha lebih keras daripada orang-orang lainnya. Misalnya pada saat ujian belajar lebih lama, lebih 1 jam saja lebih lama daripada mahasiswa-mahasiswa lainnya. Itulah yang menjadi salah satu kunci dari kesuksesan. Selanjutnya saya masuk mahasiswa ilmu komputer yang aneh, karena saya jarang sekali ikut lomba-lomba yang berhubungan dengan IT, tapi saya sering ikut lomba-lomba bisnis. Berikut adalah beberapa lomba-lomba bisnis yang pernah saya menangkan. Saya pernah menang di Unpad, di Maybank, di Apex. Tapi kadang-kadang teman saya bilang, kok lu ikut lomba menang terus Ian? Saya harus koreksi pertanyaan teman saya itu, karena sebenarnya saya menang lomba itu hanya beberapa kali. Saya jauh lebih banyak gagal, jauh lebih banyak juara 2, jauh lebih banyak mencoba dibandingkan saya menang. Hal inilah yang memberikan saya sebuah pelajaran bahwa kemenangan-kemenangan besar, hadiah-hadiah besar, prestasi-prestasi besar sebenarnya itu dibangun di atas kemenangan-kemenangan dan keberhasilan-keberhasilan kecil. Dan seringkali keberhasilan itu dibangun di atas banyak sekali kegagalan. Gagal tidak apa-apa, suatu saat insya Allah akan berhasil. Lesson saya yang kelima adalah berani untuk bermimpi yang besar. Saya di sini seorang yang biasa-biasa saja, tapi saya berani bermimpi yang besar, dan tentunya juga harus berani untuk melakukan hal yang besar. Jadi di sini ada yang ingin saya ceritakan adalah ini adalah foto saya pada saat mahasiswa baru. Ini membuktikan bahwa saya pernah kurus. Di situ saya tulis, harapan saya sebenarnya apa sih pada saat mahasiswa baru itu? Harapan saya adalah insya Allah cum laude, amin. Dan saya berani pada saat awal saya masuk kuliah, saya tidak mengetahui bagaimana sih mahasiswa-mahasiswa dari daerah lain, bagaimana berkuliah di UI. Tapi saya berani bermimpi untuk bisa lulus di UI dengan predikat cum laude. Pada saat dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan predikat cum laude, dan tidak hanya di Fasilkom, tapi juga di seluruh UI. Terima kasih. Dari lima pelajaran yang saya dapatkan selama saya berkuliah dan merantau di Jakarta adalah, yang pertama tadi saya ingin ulangi kembali, yang pertama adalah kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Karena keluar dari zona nyaman adalah kesakitan, namun kesakitan itu adalah yang membuat kita tumbuh. Yang kedua adalah preparation, persiapan.
semua kemenangan-kemenangan, keberhasilan adalah berasal dari mikir 2 kali, persiapan yang sangat matang. Selanjutnya adalah extra miles. Untuk lebih sukses, untuk mendapatkan kesuksesan, kita hanya butuh untuk berusaha lebih keras daripada orang-orang lainnya. Yang ketiga adalah keberhasilan itu seringkali dibangun dari keberhasilan kecil lainnya, bahkan lebih sering dibangun di atas kegagalan-kegagalan. Dan yang terakhir adalah kita harus berani untuk bermimpi besar dan harus berani juga untuk mewujudkan mimpi itu dengan usaha yang sangat besar. Selain berkuliah, saya juga sering aktif di berbagai organisasi kepemimpinan pemuda. Salah satunya adalah ini ada Accenture Dino Challenge, ada Nutrifood Leadership Awards, ini ada perkumpulan pemuda se-Asia Pasifik. Saya juga merupakan bagian dari Young Leaders for Indonesia. Dan yang saya temukan adalah ternyata ada banyak sekali pemuda-pemuda di Indonesia yang memiliki mindset yang sama, bahkan lebih baik daripada saya. Dan pemuda-pemuda inilah yang nantinya itu akan merubah Indonesia. Jadi saya berharap teman-teman di sini bisa terinspirasi dan berawal dari pemuda-pemuda di Kalimantan dengan mindset yang tepat, dengan usaha yang kuat untuk mencapai keberhasilan. Saya berharap pemuda-pemuda di Kalimantan dapat menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda lainnya. Dan saya yakin apabila kita selalu berusaha untuk menerima tantangan, keluar dari zona nyaman dan ingin berubah dan menuju perubahan yang lebih baik lagi, saya yakin Indonesia akan lebih baik dan bisa bersaing dengan negara-negara lainnya di tahun 2030 nanti. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Saya bisa dihubungi melalui kontak berikut @ianutomo dan @hotmail.com. Saya akan senang sekali apabila saya bisa berdiskusi dengan teman-teman Kalimantan di sini. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi itulah tadi yang sudah disampaikan oleh Ahmad Rahadian Hutomo. Jadi memang banyak sekali hal-hal. Terima kasih juga untuk informasinya. Saya juga banyak belajar bahwa memang selama ini kita sudah sangat tahu sekali kita harus keluar dari comfort zone. Tapi yang paling penting adalah tadi yang perlu saya catat, big prize come from little wins. Jadi kalau tadi Mas Dian bilang memang banyak yang mengeluh-elukan, banyak yang memberi puji-pujian ketika dia menang prestasi. Padahal banyak orang nggak tahu kalau Mas Dian ini juga banyak pernah kalah, pernah gagal sebelum tampil di ajang-ajang internasional. Kita kasih tepuk tangan lagi untuk Mas Dian.